Shalom, damai di hati, saudara-saudara jemaat Tuhan. Jumpa lagi bersama channel YouTube Marturia Bukit Kasih Girian Permai. Kita akan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat tanggal 8 sampai 14 September 2024 dengan bahan bacaan dari kitab Kejadian 22 ayat 1 sampai ke 19 dengan tema mingguan Tuhan menyediakan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang baik, dalam Yesus Kristus Engkau mengaruniakan keselamatan bagi kami. Dalam Yesus Kristus, firman yang hidup, kami percaya bahwa firman-Mu menguatkan. Firman-Mu memberikan kami inspirasi untuk melakukan aktivitas hidup di dunia ini. Oleh karena itu, kami membutuhkan firman-Mu sebagai pedoman dalam hidup kami. Bapa di dalam sorga, urapi kami yang akan menyampaikan firman-Mu maupun yang akan mengikuti channel pelayanan di YouTube Marturia Gemim Bukit Kasih Girian Permai ini. Engkau Tuhan kiranya memberkati kami dan berfirmanlah kepada kami sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Perjanjian Lama, kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai yang ke-19 dengan judul Iman Abraham diuji. Setelah semuanya peristiwa itu, Allah menguji Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah Ishak anakmu yang satu-satunya yang engkau kasihi. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kuberitahukan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham bangun, memasang pelana keledainya dan memanggil 2 hambanya beserta Ishak anaknya. Ia juga membelah kayu untuk kurban bakaran. Lalu ia berangkat ke tempat yang diberitahukan Allah kepadanya. Pada hari ketiga, ketika Abraham melayangkan pandangnya, ia melihat tempat itu dari jauh. Abraham berkata kepada kedua hambanya, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan beribadah, lalu kami akan kembali kepadamu." Abraham mengambil kayu untuk kurban bakaran itu dan meletakkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sementara ia membawa api dan pisau di tangannya. Lalu mereka berdua berjalan bersama-sama. Kata Ishak kepada Abraham ayahnya, "Ayahku," sahut Abraham. "Ya anakku." Ishak bertanya, "Di sini sudah ada api dan kayu.
Tapi di mana anak domba untuk kurban bakaran? Jawab Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk kurban bakaran baginya, anakku. Demikianlah mereka berdua berjalan bersama-sama. Kemudian mereka sampai ke tempat yang diberitahukan Allah kepadanya. Abraham mendirikan mezbah di sana, menyusun kayu, mengikat Ishak anaknya, dan meletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Abraham lalu mengulurkan tangannya dan mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Namun berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan lakukan apa-apa kepadanya. Sebab sekarang telah kuketahui bahwa engkau takut akan Allah dan tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang satu-satunya itu kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut di dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mempersembahkannya sebagai kurban bakaran pengganti anaknya. Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, sebagaimana dikatakan orang sampai sekarang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya malaikat Tuhan berseru dari langit kepada Abraham. Firman-Nya, aku bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang satu-satunya kepadaku. Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh karena keturunanmu, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kemudian Abraham kembali kepada kedua hambanya dan mereka bersama-sama berangkat ke Betseba. Lalu Abraham tinggal di Berseba. Saat ini kita akan masuk dalam penjabaran trilogi pembangunan jemaat tanggal 8 sampai dengan 14 September 2024 dengan tema mingguan Tuhan menyediakan. Alasan pemilihan tema. Saat ini kita sedang ada di dunia digital yang ditandai dengan segala sesuatu dapat diakses dengan mudah dan instan. Maka manusia cenderung berpikir bahwa segala sesuatu dengan mudah dapat dimiliki. Manusia memiliki segudang keinginan dan kebutuhan dalam hidup. Manusia berusaha dengan sekuat tenaga mengejar apa yang dibutuhkan. Namun pada kenyataannya
tidak semua yang diharapkan dapat dicapai dan kita akan tersadar bahwa kita memiliki keterbatasan dan kita hidup bergantung kepada Tuhan Allah. Ada ungkapan orang beriman, ketika segala usaha tidak berhasil, maka kita akan mengatakan bahwa Tuhan Allah menyediakan, atau Yehova Jireh. Pernyataan ini untuk membangun jiwa, memberi semangat dan harapan kepada orang percaya bahwa pada titik nadir atau titik terendah ada Tuhan Allah yang menyediakan. Keyakinan ini berakar kuat dalam Alkitab, di mana Tuhan Allah menyediakan segala sesuatu untuk manusia ciptaannya. Ia menunjukkan kasih-Nya kepada manusia, bukan hanya secara fisik, tetapi mencakup kesejahteraan emosional, spiritual, dan relasi. Semua itu dikaruniakan oleh Dia yang memberikan harapan dan kekuatan, bahkan penghiburan bagi orang yang percaya. Sehingga sepanjang minggu ini kita berefleksi dari tema Tuhan menyediakan. Pembahasan tematis. Pembahasan teks Alkitab. Kitab Kejadian pada mulanya dapat dipilah menjadi dua bagian, yaitu sejarah purba dan sejarah nenek moyang. Sejarah purba merekam penciptaan. Itu terdapat dalam Kejadian 1-2. Dan jatuhnya manusia dalam dosa, Kejadian 3-5. Banjir besar atau air bah, Kejadian 6-9. Dan penyebaran, Kejadian 10-11. Sejarah nenek moyang mengisahkan kehidupan 4 tokoh besar, yakni Abraham dalam Kejadian 12 ayat 1-25 sampai dengan 8. Ishak, Kejadian 21 ayat 1 sampai 35 sampai dengan pasal 29. Yakub, Kejadian 25 ayat 21 sampai pasal 50 ayat 14. Dan Yusuf, Kejadian 30 ayat 22 sampai 50 sampai 26. Kitab Kejadian ditulis kurang lebih tahun 1900 sampai 1700 sebelum Masehi atau 2100 sampai 1900 sebelum Masehi. Kejadian 22 ayat 1 sampai 22, Tuhan Allah menguji iman Abraham supaya nyata apakah murni dan sejati kepercayaannya atau tidak. Setelah semua pergumulan yang Abraham lalui, yaitu disuruh meninggalkan kelaparan menuju ke Mesir. Kejadian 12 ayat 10. Pemberian anak ditunda. Dalam Kejadian 15 ayat 2, 17 dan 18 adalah bagian dari ujian. Kini kembali Tuhan Allah menguji yang lebih dahsyat. Tuhan Allah berfirman kepadanya, Abraham, ia menjawab,
Ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, dan persembahkanlah dia sebagai korban bakaran. Anak yang ditunggu-tunggu sekian lama, anak yang satu-satunya, namun Tuhan Allah meminta agar Ishak, yang artinya tertawa, dipersembahkan sebagai korban bakaran di tanah Moria. Perintah Tuhan Allah ini seolah-olah menentang dan membatalkan perjanjiannya sendiri, sebab Ishak merupakan anak perjanjian, ahli waris dan pengantara berkat Tuhan Allah kepada keturunan Abraham dan kepada segala bangsa. Kejadian 12 ayat 3. Abraham tidak menolaknya. Bukti sebuah ketaatan. Ia tidak bertanya dan mulai bertindak. Ia mempersiapkan segala kebutuhan untuk melaksanakan permintaan Tuhan Allah. Lalu ia berangkat, membawa bersamanya Ishak dan kedua bujangnya menuju tempat yang Tuhan Allah katakan padanya. Perjalanan yang dicapai dengan berjalan kaki sekitar 20 jam tanpa berhenti. Jelas ini jarak yang jauh dan hal tersebut memberatkan ujian bagi Abraham. Sebenarnya durasi waktu itu bisa membuat Abraham ragu atas keputusannya. Ia bisa saja goyah untuk mempersembahkan Ishak, anak satu-satunya yang ia kasihi. Tetapi ia tetap taat dan memilih melakukan apa yang Tuhan Allah minta. Mempersembahkan anak bukanlah perkara yang mudah dan sangatlah berat. Anak yang diharapkan akan mewarisi dan meneruskan janji yang telah Tuhan Allah sampaikan. Dan kini anak itu dimintanya untuk dipersembahkan. Bukankah ini membingungkan? Moria adalah nama gunung, letaknya di luar kota Yerusalem. Moria dinamakan Gunung Allah. Itu bisa kita bandingkan dalam 2 Tawarik 3 ayat 1. Semua yang dilakukannya untuk melaksanakan perintah Tuhan Allah. Ia melakukan sendiri dan tidak melibatkan kedua bujangnya. Sebab baginya betapa berat pekerjaan yang diberikan Tuhan Allah kepadanya dan ditanggungnya sendiri. Dalam ayat 1-3. Lalu Abraham melayangkan pandangannya dan kelihatanlah kepadanya tempat untuk mengorbankan anaknya. Ia tidak mundur atau gentar, melainkan dengan kesadaran penuh ia melanjutkan perjalanan deritanya untuk mempersembahkan Ishak. Ia tidak mengikut sertakan para bujang ke puncak gunung agar mereka tidak menjadi saksi dari pengorbanan anaknya dan juga tidak menghalanginya untuk taat kepada Tuhan Allah. Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya
dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ishak bertanya, "Ayah, di sini sudah ada api dan kayu. Di manakah anak domba untuk korban bakaran?" Abraham menjawab, "Tuhan Allah akan menyediakan anakku." Abraham tahu anak domba itu Ishak sendiri. Mereka terus berjalan. Setelah sampai, Abraham mendirikan mezbah dan siap mempersembahkan anaknya. Ia mengikat Ishak dan ia hanya diam dan tidak berontak. Lalu ia mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Dalam ayat 4-10. Menyembelih dalam bahasa Ibrani sakat. Artinya membunuh binatang korban menurut aturan. Keluaran 12 ayat 6 sampai juga 21, Imamat 1 ayat 5 dan 11. Tetapi tiba-tiba ada suara dari malaikat Tuhan berkata, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan, jangan bunuh anak itu. Dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Ayat 11-12. Abraham takut akan Tuhan Allah atau mematuhi Allah. Dan ia memberi yang terbaik kepadanya. Tuhan Allah memberi domba sebagai pengganti Ishak. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Ayat 13-14. Di tempat tersebut seharusnya Ishak yang dikorbankan kini diganti dengan anak domba, menghapus pengorbanan anak-anak manusia dan diganti dengan binatang atau anak domba jantan. Karena ketaatan Abraham, maka Tuhan Allah bersumpah demi dirinya sendiri dan mengulangi janjinya kepada Abraham. Ketaatan Abraham membawa berkat berlimpah baginya dan keturunannya menjadi sangat banyak. Ketaatan Abraham dibuktikan dengan percaya dan berserah kepada Tuhan Allah. Abraham lulus dalam ujian. Ia memperoleh berkat dan menjadi saluran berkat bagi semua bangsa. Ayat 15-22. Makna dan implikasi firman. Pertama, iman Abraham diuji untuk melihat ketaatan yang dijalankan tanpa keluhan dan bantahan serta menurutinya. Abraham melakukan perintah Tuhan Allah dengan taat mempersembahkan sesuatu yang sangat dia kasihi, yaitu anak tunggalnya sebagai korban bakaran.
ketaatan mendengarkan dan melakukan firman Tuhan Allah tanpa bertanya dan berontak, walaupun sulit dan berat. Gereja pun selalu diminta oleh Tuhan Allah untuk mempersembahkan kehidupannya, bahkan apa yang ia miliki. Ada yang taat mempersembahkan dengan sukarela sebagai komitmen iman. Tapi banyak yang merespon dengan berbagai pertimbangan dan alasan-alasan untuk menghindar dan menolak. Gereja sering diperhadapkan dengan ujian-ujian iman. Banyak yang taat dalam menjalaninya tanpa mengeluh. Berani melakukan penginjilan walau diperhadapkan dengan berbagai tindakan penolakan. Tetapi ada juga yang mengeluh dan berat untuk melakukan dan menjalani ujian tersebut. Kedua, iman Abraham mengalahkan rasa cintanya kepada anaknya. Abraham yakin Tuhan Allah memiliki rencana yang indah. Tuhan menyediakan. Kita juga diajak untuk lebih mengutamakan dan mengasihi Tuhan Allah dari apapun yang kita miliki. Karena semua adalah pemberian dan miliknya. Dalam iman ada kepercayaan, ketaatan, dan komitmen bahwa Tuhan Allah menyediakan. 3. Abraham takut kepada Tuhan Allah karena ia percaya kepadanya. Abraham menghormati dan menghargai Tuhan Allah. Allah memiliki tempat yang utama di hati Abraham. Maka Tuhan Allah menyediakan. Ia menggantikan pengorbanan Ishak dengan binatang atau domba jantan. Tuhan Allah juga menyediakan segala sesuatu bagi orang percaya yang terus berjuang, berkarya, dan melayani dengan taat dan setia. Walau diperhadapkan dengan berbagai situasi sulit dan berat. 4. Dengan iman, orang dapat merasakan, melihat dan menikmati janji-janji Tuhan Allah. Sebab iman adalah kepastian bahwa yang Tuhan Allah katakan itu benar. Iman dapat mengalahkan segala sesuatu karena iman bagian karya Tuhan Allah menyelamatkan manusia. Demikian penjabaran trilogi pembangunan jemaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang berada dalam kerajaan sorga atas waktu dan kesempatan yang boleh kami berikan untuk kami belajar daripada firman-Mu. Kami diingatkan Tuhan untuk selalu setia dan taat kepada Tuhan yang adalah sumber segala-galanya dalam hidup kami. Walaupun di tengah-tengah berbagai tantangan dan pergumulan hidup, tetapi kami diajarkan agar boleh menjadi Abraham masa kini yang selalu setia dan taat kepada Tuhan.
Sehingga apapun yang akan dihadapi, yakin bahwa Tuhan selalu menyediakan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah namamu kekal sampai kekal. Biarlah Engkau selalu melengkapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami selalu boleh diberi kekuatan untuk melaksanakan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.